Rian tak lagi banyak bicara. Dia memilih untuk keluar dari kamar tersebut dan masuk dalam kamarnya. Sebagai seorang anak yang dari dulu begitu bangga dengan kewibawaan sang ayah, Rian pun ikut kecewa dengan kenyataan yang terjadi. Apalagi kini Rian harus bertarung dengan hatinya yang terlanjur memiliki rasa pada wanita yang sebenarnya adalah kakak kandungnya sendiri. Andaikan papa jujur sejak awal, pasti perasaan ini tidak akan aku biarkan tumbuh begitu saja, monolog Rian dalam hatinya. Karena satu kesalahan yang disembunyikan Bian, kini begitu banyak hati yang terluka dan kecewa. Bian pun hanya bisa tertunduk, lesu menerima konsekuensi apa yang akan dilakukan dengan rasa penyesalan yang memenuhi dadanya. Detakan jarum jam membuat kepalanya menoleh pelan. Ternyata benda tersebut bulat. Sudah menunjukkan angka 6 sore. Bian pun lekas beranjak dari duduknya, kemudian berjalan menuju kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin yang memberikan rasa segar. Mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Di atas sajadah merah yang tergelar di lantai, Bian berdiri dengan khusyuk, memasrahkan diri jiwa raganya pada sang pemilik kehidupan. Tetes demi tetes air mata mengiringi setiap gerakan yang dilakukannya, hingga sampailah ia pada gerakan yang terakhir, yaitu salam. Setelahnya, kedua tangan Bian terangkat. Ia memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Merintih pilu, mengeluarkan semua yang bertumpuk, menyesakan dadanya. Air mata mengucur deras dari kedua sudut matanya. Badannya berguncang hebat saat tersungkur di atas sajadahnya. Setelah menumpahkan segala keresahan hatinya, Bian pun merasa sedikit lega. Ingatannya kembali tertuju pada Kalista. Meski bisa dipastikan dia akan kembali mendapatkan penolakan, tapi Bian tak ingin berputus asa. Dia segera bangkit dari duduknya, lalu keluar dari kamarnya dan berjalan menuju kamar Kalista. Di depan pintu kamar yang tertutup rapat itu, Bian terpaku sesaat. Ia menghirup nafas dalam-dalam untuk memasukkan sedikit oksigen ke dalam rongga dadanya. Lalu dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu itu pelan. Sesaat kemudian, pintu itu pun terbuka, menampakkan Jarana yang tetap meneguhkan senyuman, meski tipis, setelah mengetahui semua kebusukan Bian. "Maaf Mbak, malam-malam ganggu. Aku cuma mau tahu kondisinya Kalista. Aku kepikiran terus," tutur Bian ragu. "Silakan Ma." "Siapa Ma?" Belum sempat Jarana menyelesaikan perkataannya, ia keburu mendengar pertanyaan Kalista. Jarana pun menoleh, lalu menatap mata putrinya itu. Maksud Mama, papamu," jawab Jarana buru-buru, meralat ucapannya. "Maaf Ma, Kalista sedang tidak ingin diganggu siapapun. Kalista mau istirahat," timbal Kalista dengan suara yang sedikit keras agar bisa didengar oleh Bian. Jarana pun langsung menatap Bian dengan perasaan tak enak. "Tak apa-apa Mbak, mengetahui kondisi Kalista baik-baik saja, aku sudah cukup bahagia. Terima kasih. Aku permisi," tutur Bian sambil berbalik dan berjalan gontai menuju kamarnya. Jarana hanya bisa menatap kepergian Bian dengan hati mencelos. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Jarana merasa kasihan
pada orang yang pernah berjasa besar dalam hidupnya itu. Ia pun kemudian duduk di bibir ranjang, di mana ada Kalista dan Jarana, dan Zara yang sedang berbaring. Sayang, Mama tahu ini terlalu mengejutkan, sekaligus menyakitkan buat kamu. Bahkan, bukan hanya buat kamu, tapi buat Mama sama Ayah. Sedikit pun Mama tidak pernah menyangka bahwa ayah kandungmu adalah Om Bian. Kamu boleh marah, kecewa, ataupun menangis. Tapi, Mama harap itu hanya sementara. Meski bagaimanapun, dia itu ayah kandungmu. Kamu tidak mungkin ada kalau dia tidak ada. Seburuk-buruknya orang tua, seorang anak tetap wajib berbakti padanya. Jarana mencoba menasehati putrinya itu lembut. Tapi dia tidak menginginkan kehadiranku, Mah. Dia tidak pernah menganggapku anak. Dia malu mengakui aku sebagai darah dagingnya, jawab Kalista yang mulai kembali terbawa emosi. Mama mengerti, sayang. Mama mengerti. Mama juga tidak memaksamu untuk memaafkan Om. Maksud Mama, papamu. Sekarang ini, Mama cuma berharap belajarlah menata hati untuk mengikhlaskan semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena percayalah, dengan mengikhlaskan, hati yang akan terasa lebih tenang, lebih lapang, tanpa beban. Semua orang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang luput dari kesalahan, karena manusia bukan malaikat. Tapi tak ada juga manusia yang terus-terusan dalam kesalahan, karena dia bukan iblis. Selalu ada sisi baik dari setiap orang, meskipun hanya setitik. Apalagi Om Bian. Andai kamu tahu, di balik kesalahannya yang begitu besar, dia juga pernah berjasa begitu besar dalam kehidupan Mama. Hingga Mama bisa tetap mempersamai kalian sampai saat ini. Jarana bertutur dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat peristiwa tragis yang hampir merenggut nyawanya. Andai Bian tak menyelamatkan nyawanya, dia pasti tak akan ada di antara anak-anaknya sekarang ini. Kalista terdiam. Hatinya ikut terenyuh mendengar penuturan dari ibunya. Namun rasa sakitnya setiap kali mengingatkan perlakuan Bian yang melantarkannya selama 22 tahun ini membuat hatinya kembali membatu, keras dan menghitam, tertutup kebencian. Boleh istirahat sekarang, Mah? Tanya Kalista. Jarana mengangguk pelan. Tentu saja, sayang. Tidurlah. Besok kita kembali lagi ke Jakarta ya. Dan kali kita liburan lagi untuk mengganti liburan kita yang gagal ini. Tuturnya. Zara, temenin kakakmu ya. Kalau ada apa-apa, cepat hubungi Mama. Jarana menatap Zara yang dari tadi hanya berdiam dan tak ingin ikut campur hal yang bukan ranahnya tersebut. Jarana pun lekas keluar dari kamar kedua putrinya itu. Setelah melihat Zara mengangguk, ia langsung masuk ke dalam kamarnya, di mana ada Darren yang nampak baru saja selesai membaca kitab sucinya. Gimana, Lista? Tanya Darren menatap Jarana. Alhamdulillah, aman, Mas. Tadi juga ada Bian nanyain kondisi Kalista. Jawab Jarana jujur. Mau ngapain dia? Apa belum cukup menghancurkan kehidupan kita dulu? Sekarang tiba-tiba mengakui semuanya dan pura-pura peduli pada Kalista. Padahal selama ini dia di mana? Apa pernah dia menanyakan kondisi Kalista? Bagaimana? Seperti apa? Darren menimpali dengan suasana hati yang kembali memburuk. Emosinya meletup lagi.
Mas, aku tahu kesalahan Bian sangat besar, tapi cobalah untuk memaafkan. Ingatlah, dengan menyimpan dendam hanya akan membuat hati kita terasa tak tenang. Apalagi Bian juga punya jasa besar dalam hidup kita. Daripada kita ikut menyalahkan kesalahan Bian di masa lalu, lebih baik kita fokus membantu Kalista agar bisa menerima kenyataan ini dengan lapang. Meski bagaimanapun, Bian itu tetap ayah kandungnya. Dan sebagai orang tua yang membesarkan Kalista, kita wajib membantu putri kita itu untuk berbakti pada orang tua kandungnya. Dengan begitu, kita dikatakan sukses sebagai orang tua, bukan justru memperkeruh suasana, apalagi menambah suasana semakin memanas. Masa lalu biarlah tetap menjadi masa lalu. Kita hanya wajib mengambil pelajaran dari masa lalu itu. Tapi yang terpenting sekarang adalah masa depan, yang pastinya harus jauh lebih baik dari masa lalu. Dengan mengakui kesalahannya, Bian terbukti ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita pun harus membuktikannya bahwa kita pun akan lebih baik, dan dengan berusaha memaafkannya dan mengikhlaskan semuanya. Jarana bertutur panjang lebar, mencoba menyadarkan suaminya itu. Hela nafas panjang keluar dari mulut Darren sebelum akhirnya bersuara. Hati kamu terbuat dari apa sih, Mah? Padahal dari kesalahan Bian, kamulah yang paling banyak dirugikan. Tutur Darren menatap sepasang mata tulus Jarana. Mama hanya berusaha untuk tetap menjadi orang baik, orang yang bisa menerima dengan ikhlas ridho dan qadar yang sudah digariskan oleh Allah. Jawab Jarana seraya tersenyum manis. Masya Allah, beruntungnya Mas memiliki seorang istri berhati malaikat seperti Mama, puji Darren pada istrinya itu. Mama belum sebaik itu, Mas. Jangan berlebihan. Elak Jarana. Lebih baik kita sekarang istirahat ya. Besok kita pulang. Tutur Jarana seraya merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Begitupun dengan Darren yang ikut naik dan berbaring di samping Jarana. Pagi ini matahari bersinar sangat terang. Cuaca pun begitu cerah meski hari masih pagi. Darren dan keluarganya meninggalkan hotel tempat mereka menginap menuju bandara. Begitupun dengan Bian dan Rian yang juga meninggalkan hotel tak lama setelah Jarana dan keluarganya pergi. Hingga saat di bandara, Bian pun kembali dipertemukan dengan Darren dan keluarganya di ruang tunggu. Meski Bian masih nampak canggung, ia pun berusaha untuk menyapa Jarana seperti biasa. Mbak, sapa Bian sembari menganggukkan kepalanya pelan. Sesaat kemudian, mata Bian melirik ke arah Kalista yang masih nampak acuh dan cuek padanya. Sama halnya seperti Rian yang ikut canggung dalam suasana seperti ini. Ia harus bersiap kali bertemu dengan Kalista. Memanggil apa yang harus dikatakan pada wanita yang cintainya itu. Namun sayangnya, rasa cinta itu harus dikubur atas nama persaudaraan. Tak ada lagi percakapan di antara mereka, sampai akhirnya semuanya menaiki pesawat yang sebentar lagi akan segera mengudara. Kecanggungan Kalista dan Rian semakin menjadi saat keduanya duduk berdekatan dan hanya terhalang jalan yang hanya beberapa jangkal. Rian pun menoleh ke arah Kalista, rasa tersenyum kecil.
Ia pun, Kalista menanggapinya dengan hal yang sama. Namun keduanya sama sekali tak saling sapa. Pengakuan Bian membuat kedua remaja yang mempunyai perasaan yang sama itu kalang kabut dengan hatinya masing-masing. Hampir 1 jam berada dalam ketegangan. Pesawat pun akhirnya mendarat. Semua orang pun turun dari pesawat terbang itu bergantian. Tak terkecuali keluarga Jarana dan Bian. Saat sampai di depan bandara, Bian yang juga bersiap untuk pulang ke rumahnya menghampiri Kalista sejenak sebelum anak sulungnya itu menaiki mobil. Kalista, sapa Bian yang menatap putrinya itu dengan tatapan rindu. Papa tahu, kesalahan Papa begitu besar hingga tak bisa termaafkan. Tapi, masih bolehkah Papa menemuimu sekedar untuk mengobati rindu? Lanjut Bian dengan sorot mata penuh pengharapan. Bukankah selama ini Om juga tak pernah merindukan Kalista? Jadi tenang saja, Om tidak akan mungkin rindu, jawab Kalista tertus. Ia pun segera menaiki mobil menyusul keluarganya yang sudah berada di dalam. Bian hanya bisa menghela nafas pelan mendengar penuturan sang putri yang begitu melukai hatinya. Sepasang matanya menatap kepergian mobil itu dari hadapannya. Hingga semakin lama, mobil itu semakin menghilang, seiring mata Bian yang tertutup kabut. Ayo Pak, ajak Rian, yang berdiri tak jauh darinya. Bian pun berbalik dan berjalan, mengikuti langkah Rian untuk menaiki mobil yang akan mereka tumpangi. Di dalam mobil, Bian pun menyadari bahwa rumah yang akan didatanginya kini bukanlah rumah yang hangat seperti dulu, di mana selalu ada sentuhan lembut sang istri dalam setiap hal, di mana selalu ada tawa riang sang istri yang menggema di seluruh ruangan. Namun kini hanya kesepian dan kesunyian yang terbayang di benak Bian. Dan semua itu tentu saja akibat kesalahannya pada sang istri. Tanpa disadari, setetes air mata jatuh dari sudut mata Bian hingga ia buru-buru mengusapnya. Mobil yang Bian tumpangi masuk ke dalam perkarangan rumahnya yang besar dan luas. Saat turun dari kendaraan roda 4 itu, Bian sempat terpaku sejenak menatap bangunan megah di hadapannya. Semua ini tidak ada artinya jika kamu tidak di sampingku, Mah. Lirih Bian sembari membayangkan wajah cantik sang istri. Bian pun melangkah lunglai dan tak bersemangat menuju teras rumahnya. Bahkan kepalanya terus tunjuk menyembunyikan kesedihan dari sang putra, hingga kedua telinganya menangkap sebuah suara yang begitu dikenalinya. Papa, Rian, Mama udah tungguin dari tadi loh, tuturin dia yang berdiri di ambang pintu. Kepala Bian langsung terangkat dengan mata yang melebar melihat keberadaan Nindya. Hatinya bahagia luar biasa melihat istrinya itu. Rian lekas masuk ke dalam rumah setelah mencium punggung tangan ibunya itu. Ia ingin membiarkan kedua orang tuanya itu untuk berdua saja. Mama, diri Bian dengan mata berkaca-kaca saking bahagianya. Iya Pak, maafin Mama ya, sudah ninggalin Papa. Untuk sesaat, Mama tidak bisa mengendalikan hati Mama dari rasa emosi dan kecewa. Hingga Mama masuk ke dalam rumah ini dan menatap semua foto yang ada di dalamnya. Mama sadar tak ada kehidupan yang sempurna dan tanpa ujian. Dan di saat ujian itu datang menghampiri, tak semestinya kita bercerai-berai. Justru harus kita bersatu agar ujian itu terasa lebih ringan untuk dilalui. Mama yakin Papa juga tidak mudah
untuk melewati ini semua. Hanya kebersamaan kita lah yang akan membuat semuanya terasa lebih mudah. Maafin Mama ya, Pak, tutur Nindya dengan buliran bening yang sudah memenuhi kelopak matanya. Ya Allah, Mama, justru Papa lah yang harusnya minta maaf untuk semua ini. Papa benar-benar merasa malu karena sudah menipu dan membohongi wanita sebaik Mama. Maafin Papa ya, Ma. Maafin Papa. Timpal Bian, penuh rasa haru dalam hatinya. Semua orang punya masa lalu, Pak. Dan semua orang juga pernah berbuat kesalahan. Mama justru bangga karena Papa sudah bicara jujur. Meskipun Papa tahu konsekuensinya pasti berat. Cukuplah semua ini dijadikan pelajaran. Bahkan jangan ada lagi yang ditutupi, meski hal yang kecil sekalipun. Nindya kembali bertutur dengan lembut. Makasih banyak ya, Ma. Makasih banyak. Bian pun langsung menghambur memeluk tubuh istrinya itu, menumpahkan air mata bahagia atas kembalinya sang istri dalam kehidupannya. Sama-sama, Pak, jawab Nindya pelan seraya mengeratkan pelukannya pada pinggang sang suami. Setelahnya, keduanya sama-sama masuk ke dalam rumah dengan senyum mengembang. Rian yang memperhatikan kedua orang tuanya itu dari lantai atas ikut terharu sekaligus bahagia. Dia juga begitu kagum pada kelapangan hati ibunya yang bisa dengan ikhlas memaafkan kesalahan ayahnya. Mobil yang dapat dikendarai Darren masuk ke dalam rumah yang baru beberapa hari ditinggalkannya itu. Saat turun dari mobil, Jarana merasa heran karena sekitar rumahnya masih bersih dan tak ada daun-daun kering yang biasanya berserakan bila ditinggalkan. Namun keheranannya itu terbayar saat pintu rumahnya terbuka dan menampakkan Asri yang menghampiri mereka ke mobil. Mbak Asri, kapan pulang? Tanya Jara antusias. Kemarin non Jara, untung Mbak bawa kunci cadangan, jadi bisa masuk. Mbak nggak tahu kalau non keluarga nggak ada di rumah, jawab Asri. Asri sehat? Tumben lama banget pulangnya. Anak-anak pada kangen nih, tutur Jarana. Iya Mbak Jara, nunggu emak sembuh dulu. Maaf ya lama, jawab Asri seraya membantu Jarana mengeluarkan barang-barang dari bagasi. Mereka semua pun masuk dalam rumah bergantian. Astri, tolong bikinin bubur ya buat Kalista, titah Jarana. Siap Mbak. Mbak Lista kenapa? Sakit ya? Mukanya pucat gitu? Tutu, tanya Astri menatap Kalista yang hendak menuju kamarnya. Nanti Mbak cerita, Kalista mau minum obatnya soalnya. Jadi harus makan dulu, jawab Jarana pada Astri. Sayang, kamu istirahat dulu ya, sambil nungguin buburnya matang. Jarana berganti menatap Kalista dan diikuti anggukan kepala putrinya itu. Setelah setengah jam kemudian, bubur buatan Astri sudah siap. Astri pun langsung memberitahu Jarana yang ada di kamarnya. Makasih ya Tri, biar Mbak ajak Kalista dulu, tutur Jarana seraya berjalan menuju kamar Kalista. Lista sayang, makan dulu yuk, kan mau minum obat, ajak Jarana pada Kalista yang sedang tiduran. Kalista pun langsung bangkit dan menyusul langkah Jarana menuju ruang makan. Kemudian duduk bersisian dengan ibunya itu. Makan ya, habiskan. Mama nemenin di sini, titah Jarana lembut pada putrinya itu. Mbak Lista sakit apa? Tanya Asri sembari menyimpan air putih di hadapan Kalista. Kalista hampir tenggelam di laut. Tri, untung ada papanya. Maksud Mbak, untung ada Bian yang buru-buru nyelamatin Kalista. Meskipun Kalista tetap harus dirawat di rumah sakit sehari semalam. Lanjut Jarana.
Ya Allah, Mbak Lista, alhamdulillah gak kenapa-kenapa ya. Allah masih memberikan kesempatan melalui Tuan Bian. Timpal Asri ikut simpati. Mah, bisa nggak? Gak usah bahas orang itu lagi, protes Kalista. Maaf sayang, tapi meski bagaimanapun, dia itu ayah kandungmu. Lista harus pelan-pelan belajar menerima kenyataan ya. Nak, Mama nggak mau Lista jadi anak durhaka, timpal Jarana lembut. Ma, meskipun Om Bian itu ayah kandung dari Lista, tapi dia tidak pernah menganggap Lista ada. Dia tidak peduli sama Kalista, timpal Kalista dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Apa Mbak Zara dan Mbak Lista sudah tahu kalau Tuan Bian itu ayah kandung Mbak Kalista? Tanya Astri ragu. Maksud kamu, Tri? Jadi kamu sudah tahu? Jarana bertanya dengan mimik wajah heran. Astri mengangguk pelan. Sesaat kemudian ia menangis di pangkuan Jarana. Maafin saya Mbak Zara. Selama ini saya ikut menyembunyikan kebenaran ini. Sebenarnya, dulu Tuan Bianlah yang meminta saya untuk bekerja di sini, merawat putrinya. Setiap hari dia selalu menanyakan pertumbuhan Mbak Lista. Meski Tuan Bian tidak melihat perkembangan putrinya secara langsung, tapi dia begitu menyayangi Mbak Lista. Saya saksinya. Bahkan setiap kali Mbak Lista sakit, Tuan Bian seringkali tidak bisa beristirahat dan selalu menanyakan kondisi Mbak Lista setiap saat. Makanya saya tidak pernah berhenti dari pekerjaan ini. Tolong maafin saya Mbak. Saya tahu saya sudah berkhianat pada keluarga sebaik Mbak Zara. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Tuan Bian meminta saya untuk tetap menyembunyikan semua ini dengan imbalan kesejahteraan keluarga saya di kampung. Sekali lagi, tolong maafin saya Mbak. Saya rela dipecat hari ini juga. Tapi kalau boleh, saya jujur. Tidak benar kalau Tuan Bian melantarkan Mbak Kalista selama ini. Dia mengutus saya untuk menggantikannya, menjaga, dan merawat Kalista sepenuh hati. Dia orang yang baik. Hanya saja, semua manusia memang tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tolong maafkan saya Mbak. Dan kalau saya boleh berpendapat, tolong maafkan Tuan Bian. Astri berkata sambil menangis tergugur. Jarana dan Kalista yang mendengar semuanya langsung tercengang. Tak percaya jika orang terdekatnya selama ini pun ikut menyembunyikan rahasia sebesar ini. Saya tahu Mbak Zara dan Mbak Lista pasti kecewa pada saya. Saya siap angkat kaki detik ini juga dari rumah ini. Saya juga merasa tugas saya menjaga dan merawat Mbak Lista sudah selesai. Sekarang Mbak Lista sudah besar dan bisa menjaga diri sendiri. Lanjut Astri. Dia berdiri dengan gontai, hendak kembali ke kamarnya. Mbak Astri, jangan pergi, cegah Kalista. Buatku, Mbak Astri sudah seperti ibu kedua. Meskipun selama ini Mbak Astri bekerja di sini hanya karena perintah Om Bian, tapi aku merasa kasih sayang Mbak Astri padaku dan keluarga iku itu tulus. Lanjut Kalista dengan mata berkaca-kaca. Benar kata Kalista, Tri, jangan pergi. Meskipun Mbak memang kecewa sama kamu, tapi Mbak maafin kamu. Kamu sudah seperti keluarga di sini. Mbak juga bangga sama kamu karena sudah berani jujur. Jarana membenarkan perkataan Kalista. Terima kasih banyak Mbak Zara, Mbak Lista, timpal Astri dengan air mata yang semakin mengucur deras. Siang kini telah berubah menjadi malam. Bian dan India sedang menikmati makan malam ketika Rian mengutarakan keinginannya. Ma, Pa, Rian mau melanjutkan kuliah di luar negeri. Tutur Rian membuat Bian dan India langsung menatap putranya itu.